Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mahhada qawa'id ad-din bi kitabihil muhkam wa syayyada ma'aqid al-ilmi bi khitabihi wa ahkam wa faqaha fi dinihi man arada bihi khairan min ibadihi wa alham. Subhana man hakkama wa ahkam wa halala wa harram wa arafa wa 'allam 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tahdi ila at-tariqil aqwam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-makhsusu bi jawami'il kalim wa bada'il ilmi wal hilmi wal karam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat Isya dan Tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman saya selama ini, kalau naik di atas mimbar di masjid mana saja, yang pertama saya perhatikan, adakah tulisan yang tertulis di depannya penceramah itu 7 sampai 10 menit atau 10 sampai 15 menit maksimal. Barusan malam ini alhamdulillah saya tidak dapat tulisan itu. Berarti biar sampai jam 10 malam kayaknya ini, insyaallah. Unlimited, tanpa batas. Nah, ini namanya baru kita mau ceramah kalau begini. Ya, selama ini ceramah-ceramah yang saya bawakan adalah rata-rata ceramah-ceramah minimalis. Ya, bukan cuma rumah yang minimalis, ternyata ceramah-ceramah itu yang minimalis. Yang paling susah kita mengkompromikan itu, Pak, kalau kita dikasih judul yang materinya berat tapi 10 sampai 15 menit. Apa yang mau dibilang, Pak? Tapi insyaallah ya, walaupun tidak ada tulisan di sini, saya juga ngerti bahwa bagaimanapun juga kita harus memahami kondisi dan keadaan di setiap lingkungan kita. Kita ini penceramah, Pak, harus pintar-pintar mencari hal-hal yang unik untuk kita diperhatikan oleh audiens kita. Apa saja yang perlu kira-kira menjadi perhatian para pendengar, itu yang kita angkat. Jadi saya akan mengawali ceramah saya ini dengan menyebutkan beberapa sosok. Yang pertama itu Messi. Pemain apa itu Messi? Pemain bola, bukan pemain tinju ya. Nah, berarti hafal betul. Iya. Kalau Ronaldo bukan pembalap. Iya, berarti ngerti betul. Iya. Iya. Kalau Mike Tyson, iya. Iya, pemain tinju. Baik. Kalau Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Alhamdulillah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti jamaahnya Masjid Ar-Rahman ini adalah jamaah yang Islam kafah. Ya. Tahu istilahnya Islam kafah?
Artinya apa saja ditahu semua. Mulai pemain bola sampai kepada Imam Masjidil Haram, sampai kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu semua. Dan itu tidak mengapa. Orang cerita tentang main bola, bisa juga kita cerita tentang bola sedikit, ya. Yang penting jangan menghabiskan waktu di urusan bola pada malam Lailatul Qadar. Ambil sedikit ceritanya untuk sekedar kita bernapas dalam rangka menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang kedua, ini adalah cerita yang saya pernah alami ketika saya masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah dulu. Ya, dulu sudah lama, ya, 20 tahunan yang lalu. Ketika itu di musim haji, saya pulang kuliah. Saya menunggu di depan pintu gerbang kampus. Di depan pintu gerbang kampus itu kan mobil dari dalam kampus itu, ya, lalu lalang lewat keluar masuk. Dan itu baiknya di sana, biar mobil pribadi kita bisa stop Pak kalau di sana. Ya, andaikan ada DD1 bisa kita stop. Iya. Kalau lagi berkenan dia ambil kita, dia akan singgah Pak. Apatah lagi kalau mobil-mobil dari dalam kampus, ya, kebanyakannya mobil-mobil mahasiswa. Karena kalau di sana itu bukan rata-rata punya mobil kalau mahasiswa Saudi, tapi semua punya mobil. Ya, bukan rata-rata punya mobil, semua punya mobil. Nah, kalau kita ini orang asing ini ya numpang-numpang. Nah, suatu ketika saya mau ke Masjid Nabawi, pulang kuliah di musim haji, mau ketemu dengan keluarga yang datang dari kampung. Iya, maka saya menunggu di depannya pintu gerbang, mau menyetop mobil yang mau mengarah ke Masjid Nabawi. Singkat cerita, ada mobil, ya, sedan yang bagus, ya. Saya stop Pak, stop. Ya, Masya Allah, pemilik mobil itu singgah Pak. Dan dia buka kacanya sedikit. Oh, ternyata memang orang Arab, ya, yang pakai sorban kayak kudung itu, namanya kutrah kalau di sana. Jadi kayak sorban ini, kalau di sana itu kan kayak pakai kudung kalau, ya, orang di sana, ulamanya. Iya. Dia buka saja sedikit, ya. Terus dia bilang mau kemana? Saya bilang mau ke Masjid Nabawi. Saya tidak lihat baik mukanya, ya, cuma putranya itu yang saya lihat. Langsung dia bilang, ya, silakan naik. Ya, tentu tidak pakai bahasa Bugis, ya. Ya, silakan naik. Saya naiklah. Sementara saya perbaiki duduk saya dengan salah seorang teman dari Malang, ya, waktu itu namanya Muhammad Ajir. Beliau sudah punya pesantren sekarang. Saya sama-sama menuju ke Masjid Nabawi. Nah, yang sang sopir ini, sementara dia bawa mobil, itu dia mengaji-ngaji kecil Pak. Dia murojaah, dia tadarrus. Ya, dia ulang-ulang itu hafalannya. Sementara dia bawa mobil, tiba-tiba saya fokus pada suara ini, karena ini suara yang tidak asing bagi saya. Saya bertanya-tanya, di mana ya? Ya, dalam hati saya, di mana ya? Saya biasa dengar ini suara ini, tapi kan kecil-kecil suaranya. Ya, saya penasaran. Yang jelas ini suara bukan suara asing bagi saya. Subhanallah, ternyata teman saya itu Ustadz Muhammad Ajir yang lebih duluan, ya, move. Dia langsung tangkap, dia langsung copy saya, ya, tanpa sepengetahuan sang sopir itu. Dia langsung bisik-bisik saya, ya, di telinga saya, Masya Allah, Syekh Ayyub imamnya Masjid Nabawi Pak.
imamnya Masjid Nabawi. Terutama yang menjadi imam kalau di bulan Ramadan spesial salat tarawih. Namanya Syekh Ayub. Ya, itu kalau sudah Syekh Ayub yang imam di Masjid Nabawi kan 20 rakaat kalau di sana itu 20 rakaat. Jadi kalau sudah masuk ya 11 rakaat berikutnya, itu sudah digantikan oleh Syekh Ayub. Itu nampak itu antusias itu jamaah langsung sudah Syekh Ayub yang imam. Iya. Jadi memang favoritnya itu jamaah di Masjid Nabawi itu. Itulah ternyata yang pernah saya naiki mobilnya, Pak. Iya. Yang jadi masalah ini, Pak, waktu saya stop tadi, persis saya stop mobil PT-PT. Kayak seperti itu, mana dia tahu bilang imam Masjid Nabawi di atas. Ya, saya pikir itu ya mahasiswa kayak siapa, teman ya semester berapa begitu. Tapi di situ saya ketika saya tahu bahwa itu Syekh Ayub, andai kan saya bisa turun, Pak, saya turun. Saking malunya saya. Masalahnya cara saya itu tidak beretika tadi ketika ya kayak tunggu mobil PT-PT saja. Dan ternyata singgah betul. Iya. Dia juga tidak mengatakan kau tahu saya ini imam Masjid Nabawi. Tidak, Pak. Begitu tawaduknya, beliau itu. Iya, karena sudah terlanjur naik di atas, tidak bisa juga turun. Iya. Akhirnya dengan berat, saya bertanya. Sementara dia baca Quran, saya bertanya, kaifa halukum ya Syekh? Ya, sekedar mau basa-basi. Ya, kaifa halukum, bagaimana kabarnya Syekh? Ya, itu tradisinya orang Arab, Pak. Ya. Sekali saja itu dong. Bi khairi akhi. Ya, terus dia lanjutkan lagi mengajinya. Saya bilang, ini enggak bisa diganggu, enggak bisa ngobrol-ngobrol ini orang yang seperti ini. Iya. Itu kan kalau sampai biasanya di Masjid Nabawi, Pak, itu masih sekian ratus meter itu dari pelataran Masjid Nabawi, kan kita sudah parkir mobil baru jalan kan masuk ke dalam. Tidak ada orang yang bisa lolos sampai di depannya pintu Babus Salam. Tapi untuk kali ini, Pak, barusan saya naik mobil sampai di depannya pintu Masjid Babus Salam. Yang membuat saya deg-degan. Mudah-mudahan banyak teman-teman kuliah saya yang lagi berdiri di situ. Saya mau dilihat. Ya. Jadi pas turun di depan Masjid Nabawi, Pak. Siapa ini orang ini turun di depan Masjid Nabawi? Imamnya Masjid Nabawi lolos. Anda kan bisa masuk ke dalam mihrab, masuk mihrab, Pak. Iya. Jadi begitu Syekh turun, saya juga turun, Pak. Masya Allah. Kebetulan banyak sekali teman-teman kuliah yang kenal saya. Begitu saya turun, pura-pura. Iya, maksud lihat ini. Ada ndak yang bisa sama-sama imam Masjid Nabawi? Itu namanya bangga, Pak. Itu namanya bangga. Itu namanya mulia. Itulah sebabnya saya awali kata-kata saya tadi, kenal Messi, kenal Ronaldo. Saya rasa kalau anak-anak muda di sini, pas ada Messi lewat di sini, Pak, pasti biar bayar 100.000, yang penting bisa foto dengan Messi, kemudian dipasang di ruang tamunya. Siapa itu bilang? Messi. Iya. Andai kan ada Ronaldo lewat, mau bayar 500.000, yang penting pegang Ronaldo, pasang, siap. Hebat kamu. Itu namanya, Pak, merasa mulia dengan orang itu karena kedekatan kita. Ini baru mukaddimahnya. Saya baru mau masuk intinya. Tapi intinya ini saya berusaha untuk sesingkat mungkin juga. Saya ingin bercerita tentang mulia dengan Al-Quran. Mulia dengan Al-Quran. Tadi itu saya dengan Syekh, imamnya Masjid Nabawi, itu saya merasa mulia. Karena saya tidak sembarang orang yang bisa bersama dengan beliau. Iya. Nah, kira-kira bagaimana pengertian mulia dengan Al-Quran? Jadi saya ingin kasih kaidahnya begini. Siapa saja atau apa saja, siapa saja atau apa saja atau tempat apa saja atau waktu apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia karena Al-Quran.
Dia akan menjadi mulia karena Al-Quranul Karim. Langsung kita sebutkan contohnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pemimpinnya seluruh malaikat. Jadi kalau mau tahu siapa pemimpinnya malaikat, siapa koordinatornya malaikat, dialah itu namanya malaikat Jibril. Iya. Jadi yang penting dekat dengan malaikat Jibril, yang lainnya itu tinggal anak buah saja. Ya, kita kalau dekat dengan pimpinannya, ya, sebuah komunitas, tidak usah ragu, Pak. Yang lainnya itu akan diterima. Ya, yang lain itu akan diterima. Ya, saya pernah ke Takalar mau misi di Polres Takalar. Di Polres Takalar. Ya, sebelum sampai Polres Takalar, di situ ada sweeping, tapi sudah masuk daerah Takalar. Ya, ada sweeping di situ. Ya. Saya buka, ya. Kebetulan waktu itu SIM lagi mati juga. Ya, saya bilang tapi masih ada andalan. Mudah-mudahan pernah dia ikuti ceramah saya ini. Ya. Kalaupun dia tidak kenal saya bilang saya tamunya Pak Kapolres. Ya. Begitu saya buka, alhamdulillah kan. Masya Allah Ustaz, silakan mau ke Polres. Iya, mau ke Polres. Saya bilang, coba lihat itu. Namanya kalau kita dikenal, lolos saja. Ya, kalau kita dekat dengan orang, kita begitu mendapatkan ya kemudahan-kemudahan. Maka malaikat Jibril ini, Pak, menjadi malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Di mana malaikat Jibril inilah yang menjadi perantara antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menerima wahyu yang kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia. Itulah yang Allah katakan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat secara umum dan malaikat Jibril secara khusus itu akan turun ke bumi ini memberikan salamun hiya hatta matla'il fajar kepada orang-orang yang memanfaatkan malam-malam itu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi pemimpinnya dan penghulunya seluruh para nabi dan para rasul. Dialah nabi yang paling junior, yang paling terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi pemimpinnya dan penghulunya para nabi dan para rasul. Kalau sahabat Jibril tadi sekedar mengantar wahyu itu, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi kalau Quran itu memang ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh alam semesta ini. Maka pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang terbaik dan umatnya pun ikut menjadi manusia dan umat yang terbaik. Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Dan coba perhatikan dalam Quran, tambah-tambah sedikit penjelasannya tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran itu, kalau Allah panggil nabinya, itu langsung saja menyebutkan namanya. Umpamanya, Nabi Adam mau dipanggil, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Kalau mau panggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan. Semua Allah panggil dengan namanya langsung. Tapi beda halnya ketika Allah memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam Quran ya Muhammad. Bagaimana Ustaz Imam kita penghafal Quran? Tidak ada kan dalam Quran ya Muhammad? Kalau ada ya Muhammad pasti salah cetak, kembalikan ke percetakan. Pasti salah cetak. Memang beberapa kali nama Muhammad dalam Al-Quran disebutkan, tapi nama Muhammad dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan risalah Rasul. Muhammadun
Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidak ada kata-kata Muhammad saja. Kalaupun Allah memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah cuma menggunakan dua redaksi. Yang pertama, ya ayyuhan nabi. Yang kedua adalah ya ayyuhar rasul. Begitu Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ketika memanggil hambanya, padahal tidak ada salahnya kalau Allah mau mengatakan ya Muhammad, dia hambanya. Tapi karena Allah ingin mencontohkan kepada kita umat Muhammad bahwa pantas kita berbangga bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Dan seterusnya, banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan hal itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah keadaan lagi kedinginan menggigil, akhirnya beliau berselimut. Ya, maka ketika Nabi berselimut, Allah memanggilnya dengan keadaannya itu dengan mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Makanya kita juga ketika dipanggil untuk berpuasa, Allah tidak memanggil nama-nama kita satu persatu, tapi Allah menggunakan panggilan yang terindah sebagaimana Allah memanggil nabinya dengan panggilan yang indah, panggilan yang menghormati. Maka Allah juga ketika memanggil orang-orang beriman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Seakan-akan kita kembali lagi pada malam pertama Nabi bulan Ramadan ketika kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian yang ketiga, Makkah dan Madinah adalah tempat yang paling bersejarah. Di antaranya adalah karena dua tempat inilah yang merupakan tempat turunnya Al-Quran, ya, yang 30 juz ini, Pak. Quran yang 30 juz ini yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Di mana tempat turunnya, Pak? Tempat turunnya hanya dua, Mekah dan Madinah. Ayat yang turun di Mekah namanya ayat Makkiyah, ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah. Ayat yang turun di Madinah, terutama setelah berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah. Ya. Itu dalam istilah orang para ahli tafsir hanya ada dua, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ya. Ayat Madaniyah. Ya. Di sini kelurahan apa namanya sih? Masalih ya? Ya, saya juga mantan warga di sini dulu, ya. Ayat Madaniyah, ayat Makkiyah. Andaikan ada ayat turun, sepotong saja ayat turun di sini, Pak, pasti akan ada istilah ayat masalih. Karena masalih, toh, sayangnya biar satu titik, biar satu kalimat tidak ada turun ayat dimanapun kecuali di dua tempat itu. Maka pada akhirnya dua tempat ini menjadi kota suci umat Islam yang memiliki nilai kesakralan yang tidak dimiliki oleh permukaan bumi yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sekali di Masjidil Haram Mekah lebih utama 100.000 kali salat di tempat yang lain. Salat sekali di Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, itu lebih utama 1000 kali. Jadi 1000 kali salat di Masjid Ar-Rahman baru bisa menyamai 1 kali di Masjid Nabawi. Kenapa seperti itu dimuliakan dua tempat tersebut? Jawabannya, karena ada kaitannya dengan persoalan Al-Quran. Pernah menjadi sejarah tempat turunnya Al-Quran, maka Allah muliakan tempat tersebut. Yang terakhir, Pak, waktu. Kapan turunnya Al-Quran? Kapan turunnya Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, jangan lupa.
Ini baru-baru penceramah kita setiap malam, ya. Kutiba alaikumusiyam syahrul ramadan alladzi unzil. Pada bulan Ramadan itulah momentum diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka 12 bulan ini Allah istimewakan 1 bulan saja dalam sepanjang tahun, itu karena waktu tersebut adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar dan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bayangkan malam itu Pak, Allah ganti namanya dan istilahnya dengan istilah Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara turunnya Al-Qur'an di situ. Nah, inilah maksud saya mengawali analogi tadi itu, cerita tentang pengalaman saya dengan Syekh Ayub tentang Messi tadi itu, bahwa kita itu menjadi mulia ketika kita dekat-dekat orang yang kita anggap orang punya keluar biasaan. Maka Al-Quran ini ketika berhubungan dengan Jibril, Jibril menjadi mulia. Ketika ada kaitannya dengan Muhammad, Muhammad menjadi mulia. Ketika berkaitan dengan tempat Mekah dan Madinah, Mekah dan Madinah menjadi mulia. Ketika berkaitan dengan waktu, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Dan lebih khusus lagi, di bulan Ramadan itu adalah pada malam yang paling dimuliakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, di mana Lailatul Qadar itu lebih utama dari sisi kualitas ibadah 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu kalau konversi hitungan tahun sekitar 83 tahun beberapa bulan. Ya, katakanlah 83 tahun. Bayangkan Pak. Ya, bayangkan Pak. Saya rasa di sini ya belum ada juga yang sampai 80 tahun di sini. Atau ada? Bapak, Pak Haji, berapa umur Pak Haji? Belum ya, belum 83 tahun. Ya, orang sekarang ini Pak kalau 80 tahun masih sampai mes itu luar biasa itu. Ya, luar biasa itu. Iya. Iya, sedangkan masih di bawah-bawah ini ya sudah mulai sedikit ya. Pak Haji saya lihat tadi kenapa lutut tak sedikit rematik apa begitu ya. Nah, ternyata bulan Ramadan dan Lailatul Qadar adalah merupakan momentum akselerasi percepatan karena umur kita yang sangat pendek, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam yang bernama Lailatul Qadar gara-gara kemuliaan Al-Qur'an sehingga kita beribadah pada malam itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, kita akan memasuki 10 terakhir daripada bulan dan hari-hari yang paling mulia. Jangan sampai terkecoh. Malam ini saya mulai melihat sudah mulai ada kosong di sini, ada kosong di sana. Mestinya tidak seperti itu. Sama dengan filosofinya, kita makan tebu Pak. Makan tebu itu mulai dari atas, jangan mulai dari bawah. Ya, dari atas, ya artinya manis tapi tidak terlalu manis. Ya, semakin ke bawah, semakin manis. Begitu juga ya bulan Ramadan ini. Hari pertama, hari kedua, biasa-biasa, ketiga, tapi semakin akan berakhir itu semakin manis. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah diprediksikan akan dari malam yang paling mulia yang bernama malam Lailatul Qadar. Saya ajarkan satu doa yang kita sudah hafal, cuma sekedar mengingatkan. Kata Aisyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa kira-kira doa-doa itu yang bagus dibaca-baca kalau 10 terakhir Ramadan? Ya, kira-kira apa itu yang dibaca-baca itu Rasulullah? Kira-kira seperti itu. Ya, kurang lebih maknanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, bilang, ulanglah, ya, tanpa batas, ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau banyak, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, jadi kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, fa'fu anni. Kalau untuk banyak, fa'fu anna. Bolehkah kita berdoa selain daripada yang diajarkan oleh Nabi SAW? Yang pertama, cari doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu kita amalkan. Boleh kita tambah doa-doa yang kita hafal sendiri, atau bahkan kalau kita tidak bisa hafal dalam bahasa Arab,
boleh dengan bahasa Indonesia, karena Allah Maha mengetahui seluruh bahasa yang dipakai oleh hambanya. Demikian jamaah sekalian, sampai di sini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.